warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nunggu Bapak memang ya. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kita hari ini bisa bertemu lagi dalam kelas Maya. Untuk temanya adalah gaya belajar. Ini sesuai dengan asesmen yang telah kalian jawab. Jadi untuk tema pada hari ini selama 45 menit kita akan Bapak akan menyampaikan mengenai gaya belajar. Ya, sebelum dilanjutkan ya, Bapak minta ketua kelas untuk berdoa dulu supaya pertemuan kita hari ini berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Silakan, Dwi. Baik teman-teman semua, sebelum mengawali mengikuti jam Pak Guru Topan, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi kita hari ini mengenai gaya belajar, pastinya kalian kan sangat bingung karena perpindahan dari SMP ke SMK itu banyak sekali materi-materi yang mungkin bagi kalian itu membuat kalian banyak sekali tuntutan, tugas maupun PR yang harus dikerjakan. Ya, gaya belajar atau learning style. Pertanyaannya, apakah kalian pernah memperhatikan di antara kalian yang di kelas ini dapat lebih paham pelajaran dengan menggunakan musik? Ya, Dali ya? Iya, Pak. Menggunakan musik. Iya kan? Iya, Pak. Terus Ranti menggunakan musik kalau dalam memahami pembelajaran? Enggak, Pak. Tapi Enggak. kalau saya belajar itu, pulpennya harus warna-warni, Pak. Jadi kayak begini nih tulisan saya tuh. Oh iya. Warna-warni semua, gitu, Pak. Artinya kan ada perbedaan antara Ranti dengan Dali dalam hal menerima pembelajaran. Iya, Pak. Ada juga yang lebih paham pelajaran dengan membaca. Ya. Itulah yang disebut dengan gaya belajar. Nah, artinya gaya belajar itu bukan monoton. Ada beberapa gaya belajar yang harus kalian pahami. Agar kalian lebih memahami bagaimana gaya belajar kamu, ayo kita simak informasi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual atau melihat. Yang kedua adalah gaya belajar auditory. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Ya, kita jabarkan satu-satu. Termasuk jenis manakah gaya belajar kamu. Nah, nanti setelah menjelaskan ini, nanti akan Bapak berikan asesmen di kolom chat dan juga di grup WhatsApp. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Ciri-cirinya adalah berfokus pada penglihatan. Ya, berfokus pada penglihatan. Artinya ini berfokus pada melihat, dilihat pada saat siswa melihat itu dia fokus. Ya. Selanjutnya ada cara belajar secara visual ini belajar dari gambar maupun video. Terus membaca buku tidak hanya tulisan tetapi juga ilustrasi ya. Jadi dia membaca buku itu tidak hanya gambar, tidak hanya tulisan saja, dia juga bisa berilustrasi. Selanjutnya dia membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Artinya di sini cara belajar visual itu dia dalam memudahkan pembelajarannya dia petakan dulu seperti ini awalnya, nanti caranya seperti ini dan selanjutnya seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah menggunakan spidol warna tadi yang dibilang Ranti tadi ya.
dia menggunakan simbol warna-warni dalam membuat catatan ataupun kata-kata yang menurut siswa tersebut sangat penting supaya dia lebih mudah pada saat mencari kata tersebut. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Jadi di sini belajar auditori itu mengandalkan pendengaran sebagaimana menerima informasi. Ya. Cara belajar secara auditori dirinya ya belajar sambil mendengar musik yang dia sukai. Nah, jadi dia belajar musik itu sangat disukai dia. Ya, jadi apabila ada teman yang mengganggu, mungkin dia tidak akan fokus. Selanjutnya merekam penjelasan guru dan memutarkannya kembali saat belajar di rumah. Jadi gaya belajar auditori itu dia dalam penjelasan guru dia lebih senang merekam apa yang disampaikan guru lalu dia ulangi lagi dengan mendengarkan di alat tersebut. Terus belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih ingat dan lebih memahami materi. Jadi dia belajar dengan diskusi bersama teman itu lebih senang agar dia lebih ingat dan lebih memahami materi. Selanjutnya apabila membaca buku sambil mengucapkan dengan suara. Jadi seperti komat kamit nak. Jadi apabila dia membaca itu mulutnya itu bergerak ya. Jadi tidak diam. Jadi kalau misalnya temannya melihat seseorang itu membaca dengan mulut komat kamit ya berarti dia itu belajar secara auditori yang mengucapkan dengan suara. Tapi suaranya pelan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Jadi di sini gaya belajar kinestetik itu mengkombin antara yang visual dengan yang pendengaran ya untuk bisa dia praktekkan langsung. Ini ciri khas gaya belajar kinestetik adalah saat mendapatkan materi belajar dia memungkinkan segera dipraktekkan. Jadi apabila guru memberikan materi, apalagi materi produktif, materi jurusan dia langsung bisa langsung mempraktekkan ya. Mungkin mempraktekkan di bengkel atau di jurusan agar dia lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang menggunakan gerakan misalnya berjalan. Ya, jadi di sini aktivitasnya selain dipraktekkan dia juga menggunakan gerakan misalnya sambil berjalan. Terus mengunjungi tempat yang berkaitan dengan materi. Ya misalnya dia senang ke showroom bengkel mobil atau ke bengkel sepeda motor atau juga yang misalnya dia senang pelajaran sejarah dia senang ke museum mencari ilmu di tempat-tempat di luar. Terus melakukan eksperimen dari materi yang disampaikan. Ya biasanya cara belajar kinestetik itu mereka sering bereksperimen dengan materi yang disampaikan oleh guru. Artinya dia lebih ingin tahu materi guru ini seperti apa nih. Kalau misalnya dia eksperimenkan apakah menghasilkan yang baru lagi ya. Walaupun misalnya eksperimen tersebut ada kegagalan. Selanjutnya dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya. Dia sering kebanyakan yang gaya belajar secara kinestetik itu sering mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Setelah mendengar penjelasan Bapak tadi dari 3 gaya belajar yang perlu kamu lakukan adalah pahami gaya belajarmu. Ya artinya kalian harus bisa memahami gaya belajar saya ini seperti apa. Apakah visual, auditori, atau kinestetik. Setelah itu rencanakan apa yang kamu lakukan. Jadi setelah kamu pahami, kamu rencanakan apa sih yang akan kamu lakukan. Misalnya nih, pada saat guru menjelaskan atau guru memberikan materi, supaya kamu paham itu apa sih tekniknya supaya materi yang diberikan oleh guru bisa kamu pahami. Ya. Terus jika ada yang ingin dikonsultasikan, segera jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi guru BK agar kalian bisa konsultasikan.
Ya, kalau misalnya kamu masih bingung atau masih tidak memahami gimana sih gaya belajar saya, apakah saya ini masuk auditory atau visual atau kinestetik, segera kalian bisa konsultasikan ke ruangan BK untuk kita sama-sama saling sharing. Ya. Pertanyaannya, apakah karakteristik 3 gaya belajar ada pada diri kalian? Nah, ini nanti kalian akan menjawab pada pertanyaan asesmen yang nanti akan Bapak bagi linknya. Atau gaya belajar kalian itu gabungan dari 2 atau semua jenis gaya belajar ya. Artinya apakah visual atau auditory atau kedua-duanya yang langsung dipraktekkan. Yang pastinya jika kalian paham gaya belajarmu, maka belajarmu tidak akan terkendala. Itu pasti nak. Apabila kalian paham dengan gaya belajar kalian, maka apapun materi yang disampaikan oleh guru, kamu tidak akan bermasalah. Kamu tidak akan terkendala, tidak akan bingung. Selanjutnya nih, supaya fokus, Bapak ada ice breaking. Silakan fokus ya. Siap. Ya, ini ice breaking ini menentukan kecepatan dan ketepatan kalian dalam menjawab fokus ya. Mengenai apakah kalian menggunakan gaya belajar visual ataupun dikombin, silakan yang jelas jawablah dengan cepat dan tepat. Pertanyaan pertama, negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Siapa yang akan jawab? Satu jawaban ya Pak. Gimana Santo? Sri Lanka. Sri Lanka. Ada lagi yang lain? Nggak tahu Pak. Fokus, Nggak fokus. tahu Pak. Terdapat 2 wanita. Saya cuma tahunya Sri Astuti aja Pak. Ya, Astuti. Ya. Jawabannya adalah Italia. Kita dan Lia. Ya. Lebih fokus lagi nak. Bakat Alia ngomong ini. Hewan apa yang paling pelin-pelan? Fokus. Ulet bulu. Dulu. Ada lagi yang lain? Ayo. Kancil. Jawabannya Keledai. Darat. Keledai. serangga. Serangga. Ya. Pelin-pelan kan? Ya, jadi sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan kita hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Susanto bisa menyimpulkan nak? Untuk Pak, bisa Pak. dari gaya belajar, silakan. Siapa ini? Mas Susanto, Dwi. Oh, Dwi, ya Pak. ya silakan Santo. Kalau menurut saya Pak, dari kesimpulan itu dengan gaya belajar itu membuat kita lebih fokus untuk belajar Pak. Misal kayak tadi saya melalui input, melalui apa Pak, mendengarkan musik. Jadi tanpa musik saya tidak bisa belajar. Mungkin itu Pak ya. Iya, bagus. Dari kesimpulan Santo. Ya, sebelum diakhiri, silakan untuk berdoa dulu. Silakan tutup berdoa dulu nak. Silakan pandu temannya. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya atas pertemuan kita hari ini. Ya Bapak. Sekali lagi untuk asesmen pertanyaan nanti akan Bapak kirimkan di WA group ya. Silakan kalian jawab apakah kalian termasuk gaya belajar visual, kinestetik atau auditory. Akhir kata, tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.